Yang depan apa yang belakang? Yang Masih ada yang belakang. depan juga. Oh. Koordinasi dulu yang mana yang duluan. Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Saya tolong melanjutkan kepada saksi Ibu Beatrix Wanane. Ya, kalau tidak salah tadi Ibu mengatakan bahwa masalah proses pilpres dan logistik semuanya beres, tidak ada masalah ya. Benar nggak tadi mengatakan Kalau demikian? tidak salah berarti benar kan? Enggak, saya cuma menanyakan apakah Tadi saya kata-kata sudah nyatakan bahwa benar. benar ya, logistik juga beres ya. Bisa nggak beri penjelasan? Logistik semua sampai pada tempatnya dan beres, tetapi penjelasan saudara bagaimana tentang dianulirnya 2 distrik karena logistik tidak ada, sehingga tidak ada pilpres dilakukan. Bisa dijelaskan hal ini? Untuk hal ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu yang dilaporkan adalah Panwas, sehingga yang bisa berjawab ini adalah Panwas, bukan saya itu. Bukan soal itu kan sampai ada keputusan dianulir, ya. Tentunya kan ada proses. Kan Panwasnya yang Fakta, tunggu. bukan saya. Ibu tenang-tenang aja jawab saya. Saya juga bertanya juga pelan-pelan. Yang saya tanyakan, tadi kan Ibu bilang beres, logistik sampai semua sesuai dengan laporan dan segala rupa, ada yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Yang saya ingin tanyakan, prosesnya sampai dianulirnya 2 distrik ini, tentunya kan di provinsi itu dilakukan, sehingga dianulirnya 2 distrik ini. Tentu Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua, karena Ibu bilang sampai logistik, sedangkan proses anulir ini bukan karena logistik tidak ada. Tolong dijelaskan. Keberatan majelis ini sudah disampaikan. Jadi sebenarnya begini, tadi KPU Kabupaten Dogiai, ya mengenai 2 itu, dan juga sudah dijelaskan pada saat rekapitulasi. Ini saya beriman saja, mengingat kembali saja penjelasan dari saksi-saksi ini, bahwa untuk 2 itu tidak bisa dilaksanakan PSU atas rekomendasi karena sudah sangat dekat dengan tanggal berakhirnya tanggal 19. Tidak boleh ada PSU setelah tanggal 19. 19 Agustus, 19 Agustus kan 10 hari setelah itu. Iya. Karena itu berhubung dengan logistik apa saja tidak mungkin dalam waktu itu untuk mengadakan PSU. Itulah yang tadi dijelaskan. Iya, yang saya mengerti masalah. Apa yang mau Yang saya tanya, kisruhnya itu sehingga akhirnya kan mau di PSU. Kisruhnya yang sebelum ditetapkan anulir itu, yang ingin kami dengarkan penjelasannya, kan hanya mengatakan bahwa Panwaslu mengusulkan untuk PSU. Itu tapi sudah PSU-nya ada 1000 lembar, hanya tinggal 1000 lembar surat suara, sedangkan dibutuhkan 18.200 Iya. suara. Nah, itu masalah itu. Itu sudah Tapi yang dijelaskan, sebelumnya Majelis. penjelasannya itu Saudara, belum dengar. kuasa tidak usah dipotong ya. Jadi biar saya yang arahkan sidang ya. Jangan saudara yang arahkan sidang. Jadi gini, sekali lagi, bahwa yang logistik yang tidak mungkin itu adalah PSU. Iya. Kalau bukan PSU sudah selesai, cuma dipermasalahkan di situ sehingga minta untuk Yang diulang PSU. oleh Panwas. Nah, itu yang tidak mungkin logistik. Iya, yang ingin saya tanyakan, Apa yang penyebab ditanyakan? dari mengapa Panwaslu meminta PSU itu, prosesnya, tentunya kan dipersoalkan. Masalahnya apa? Tahu nggak saudara? Tahu nggak? Itu Saya tidak tahu, tadi saya sudah sampaikan, Ibu tanya pada Jadi tidak Panwas. tahu. Iya. Baik, tidak tahu. tidak tahu. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi masalah yang tadi penggunaan sistem noken maupun sistem ikat ya di satu kampung-kampung yang ditetapkan itu. Tadi ada yang ditarik ke distrik, ada yang di kampung itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan, tentunya di dalam setiap TPS kan itu memang ada penunjukan dari KPU Papua sendiri. Yang saya ingin tanyakan, di dalam sistem-sistem noken maupun ikat, semua panitianya itu sudah ada ditetapkan, sehingga dibuatnya noken itu ada C1 di mana para saksi-saksi pasangan calon ini bisa hadir untuk
mengisi tentang C1 itu tersebut. Saya minta Ibu mengulangi penjelasan. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, di dalam penetapan penghitungan perolehan suara dengan sistem noken ataupun ikat itu, apakah pasangan calon dari kedua belah pihak itu dihadirkan dan ikut menandatangani sebagai saksi di dalam Di tingkat mana? proses itu? Di Ya tingkat tingkat desa. Oh, saya bukan di tingkat desa. Enggak, tapi saya kan di tingkat tentu ada provinsi. laporan di dalam C1 Kalau laporan dari di tingkat- kabupaten. Itu yang saya ingin jelaskan karena Kalau laporan tadi saya sudah menyatakan bahwa di tingkat kabupaten atau itu urusannya teman-teman komisioner di kabupaten dan mereka yang mengetahui masalahnya. Sedangkan yang saya baru ketahui di provinsi hanya 3. Tadi kan saya sudah jelaskan. bukan itu maksud saya. Atau pertanyaan begini ya, biar saya ambil alih sebentar. Apakah di setiap TPS ada KPPS-nya? Harus hadir KPPS dan juga saksi-saksi Saksi-saksi. menurut aturan? Harus. Nah, saya ingin Jadi ada tentunya karena harus. Nah, sekarang kan saya ingin tanyakan lagi. Tadi kan ada saksi seperti saksi Novela. Dia adalah saksi dari kampung tersebut, Butu. Nah, dalam hal dia sebagai saksi, jika ada penghitungan suara untuk kampung itu, tentunya kan dia harus mengetahui hal itu, hadir dalam jika ada proses itu. Nah, itu ada nggak laporan saudara? Karena saudara bilang nggak ada masalah, semua ikut tanda tangan, semua tidak keberatan. Nah, ini yang saya ingin, yang jelas-jelas saja bagaimana penjelasan Itu saudara. sebabnya tadi saya sampaikan Ibu, saya ini di level provinsi. Jadi saudara tidak tahu. Tidak Dan tahu. di level kabupaten kan tadi saya sudah menyerahkan. Jadi tidak ada laporan dari Tidak ada. dari kabupaten ya? Tadi kan saya Ya sudah berarti sampaikan. nanti saya Hanya ada akan di tanya 3 kepada yang tadi. dari KPU. Ya cukup, dia tidak tahu. Ya udah, tidak tahu. Masih ada?